Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayoul ikhwah, Bapak Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Ramadan ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita yang mana sirah nabawiyah dan sedang membahas proses turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalilullah, Habibullah, cintaan Allah. Dan proses yang panjang sudah memakan berlembar-lembar, mengambil berlembar-lembar dalam penjelasannya dalam buku yang baik ini, yaitu Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai di halaman 456 di pertemuan 148 atau 9 ya. Di mana di halaman 456 yang kita sudah bahas adalah kenabian bukan merupakan suatu perkara yang bisa didapatkan setiap orang dengan cara bersungguh-sungguh dalam beribadah atau cara tertentu. Kenabian adalah anugerah dan pilihan dari Rabb semesta alam. Gitu. Itu sudah dibahas tuh. Karena apa? Ada pendapat-pendapat, bahkan bukan sekedar pendapat, ada orang ngaku-ngaku nabi. Di Indonesia tercatat ada 600, ada yang di penjara dan sudah dibebaskan lagi. Ya, dan itu digambarkan adalah salah satu ya tanda hari kiamat. Dan kita sudah bahas, kita nggak akan baca lagi hadisnya. Ya, tanda hari kiamat banyak, sekitar 30 orang ngaku nabi. Ya ini yang mungkin yang besar-besar. Nyatanya sekarang udah 600. Di Indonesia saja sudah 600 ngaku nabi. Ya. Kita nggak akan bahas, silahkan dilihat, didengarkan kajian itu. Adapun yang sekarang di mana Allah berfirman, yaitu Allah yastafi minal malaikati rasulan minan nas. Allah memilih utusan ya dari para malaikat dan manusia. Jadi itu Allah yang memilih, bukan manusia mengira-ngira dirinya bisa jadi nabi sebagaimana pendapat filosof atau para orang-orang yang mengikut paham mereka itu. Jadi ini jelas, Al-Quran jelas bahkan Rasulullah di penjelasan yang lalu tidak memahami dirinya mendapat wahyu, takut, bahkan mengkhawatirkan dirinya majnun, ya seakan-akan gila, ya begitu. Dan ini pernyataan ada di hadis sahih, bukan di karang-karang, ya.
sampai ditenangkan oleh Khadijah istrinya yang sangat berjasa di awal-awal Islam, ya. Yaitu dengan ucapan ay Khadijatu mali laqad, ya, khasitu ala nafsi, wahai Khadijah, ya ada apa denganku? Ini baru pulang nih, ya, dari Gua Hira. Sungguh aku sangat mengkhawatirkan diriku. Ya, penjelasan para ulama terutama Ibnu Hajar Al-Asqalani pensarah Sahih Al-Bukhari, ya, menyatakan, ya, beliau seakan-akan mendengar orang-orang tidak dengar, melihat apa yang tidak dilihat, seakan penyakit gila atau ayan, ya, begitu. Itu pendapat yang kuat dari para ulama, ya, begitu. Nah, ayat ini menjelaskan Rasul saja tidak tahu dirinya mau jadi Rasul, mau jadi Nabi. Kok tahu-tahu ada orang mengharap-harap di gua atau, ya, berpikir sebagaimana pendapat Ibnu Sina, ya. Nah, kenabian itu bisa diusahakan dari akal yang jernih, perenungan dan lain-lain. Maka para pengikutnya ada yang di Gua Hira sambil menunggu ayat kum fa'anzir, ya, kum fa'anzir, begitu. Tapi nggak, sampai sekarang nggak menghasilkan kitab, begitu. Adanya pengakuan-pengakuan, ya. Kalau pengakuan semua bisa ngaku, bahkan ada yang ngaku Tuhan, ya, begitu. Nah, ayat ini menjelaskan Allah memilih utusan-utusannya dari kalangan malaikat dan dari manusia. Allah, ya, Allah yastafi minal malaikah rasulan wa minan nasi innallaha samiul basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, di sini Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan yukhbiru ta'ala annahu yahtaru minal malaikati rasulan fima yasha'u min, ya, sar'ihi wa qadaruh, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan bahwa Dia memilih, ya, rasul-rasulnya dari kalangan malaikat menurut apa yang dikehendakinya untuk menyampaikan syariat dan takdirnya, ketetapan-ketetapannya, ya. Bukan manusia yang mengajukan dirinya untuk jadi rasul. Ini tugas berat. Makanya dalam hadis, barang siapa berambisi ingin suatu dapat posisi, Allah tidak akan menolongnya. Tapi barang siapa tawadu, tahu-tahu dapat posisi, ya, padahal dia nggak mengharap-harap, misalkan menjadi khalifah, gubernur dan lain-lain, Allah akan menolongnya, begitu. Dan itu dari malaikat. Wa minan nasi, ya, liblagi risalatih. Juga dari kalangan manusia, ya, utusan itu dari kalangan malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Dan dari kalangan manusia, ya, begitu. Untuk menyampaikan risalah itu kepada umat manusia, ya. Tujuannya apa? Li iblag, ya, li iblag, menyampaikan, balik, mubaligh. Makanya Rasul mubaligh, yang menyampaikan. Makanya orang-orang yang ikut jejak Rasul menyampaikan walaupun satu hadis, satu ayat, dia mubaligh. Balighul anni walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat. Kita sudah berapa ayat nih membaca buku ini, ya, mungkin buku jilid 1 terdiri ratusan ayat hadis. Tapi syaratnya tafsirnya benar ayatnya, bukan penyimpangan, ya. Nggak boleh sembarangan menyampaikan ayat kalau belum paham. Kurang-kurangnya dia membaca tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir ini banyak. Al-Muyassar, Sa'di, Tobari. Kalau Ustadz saya Syekh di Australia bilang jangan bicara ayat sebelum antum baca 5 tafsir. Bayangkan, 1 Tobari, Qurtubi, Ibnu Katsir, Sa'di, begitu, Bagawi. Dan sekarang tafsir banyak,
Ya, ini tugas para rasul dari kalangan manusia. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya gitu. Kenapa Allah mendengar dan Maha melihat? Siapa-siapa yang benar-benar hatinya, sebagaimana dalam hadis yang telah lalu berulang-ulang saya ucapkan dalam satu hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, bahwa Allah melihat hati hambanya, maka dilihatlah hati Nabi Muhammad SAW, maka diambillah hati Nabi Muhammad untuk dirinya, untuk diri Allah, dan untuk membawa risalahnya. Setelah itu Allah melihat lagi hati setelah hati Nabi Muhammad, maka SAW, maka dilihatlah hati para sahabat. Makanya sahabat pertama, sahabiat, yaitu Khadijah, yang berdiri tegar di samping Nabi Muhammad SAW dalam rangka menguatkan suami yang mendapat wahyu pertama, yang sedang nggak tahu apa dia. Jadi Rasulullah itu bukan berharap jadi Rasul ke Gua Hira. Tidak ada ambisi sama sekali. Kalau orang ada ambisi dia tahu, wah baru nih sekarang, tenang dia pulang, ya seperti dapat jabatan gitu. Ini dia pulang takut dirinya ini gila atau dikuasai setan dan lain-lain, gitu. Ya, Samiul liaqwalil ibadi. Allah Maha mendengar semua perkataan hambanya. Ya. Basirun bihim, lagi dia Maha melihat ya mereka, ya gitu. Alimun biman yastahiqu dzalika minhum, mengetahui siapa yang paling berhak untuk menerima tugas di antara mereka. Ini Allah mendengar, Allah melihat, ini sifat-sifat zatiyah ya, dan perbuatan Allah ya, dan Allah Maha tahu kepada siapa tugas berat ini. Begitu. Ya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Bukan ngarang-ngarang. Rasul nggak tahu. Allah menetapkan dari sebelum lahir sudah disebut namanya Ahmad. Tinggalnya di daerah seperti ini, dari turunan bangsawan Quraisy, begitu. Jadi buat kita ringan mempelajari Islam itu, nggak kayak seperti filosof, ya penjelasannya nggak bisa dipahami. Saya baca filsafat umur STM kelas 1 sudah baca, ya itu pemikiran manusia. Qila wa qala. Wahyu ini ilmu gaib. Allah berikan ilmu ini kepada orang-orang yang ingin mempelajarinya secara runut. Sebagaimana Ibnu Katsir menjelaskan, kalau kita baca Ibnu Katsir punya metode Quran dengan Quran. Makanya beliau kalau menafsirkan ayat Quran yang semakna agar jelas maknanya. Ya, Al-Quran terus. Setelah itu baru hadis. Hadis pun beliau orang hafid, Al-Hafiz Ibnu Katsir. Sahibu kitab ya Al-Quranul Azim, terus Tarikhul Akbar kalau nggak salah, terus Al-Bidayah wa Nihayah dan lain-lain, banyak kitabnya. Ya dia hafal banyak, bahkan Musnad Imam Ahmad yang kalau beli sekarang 52 jilid itu di kepalanya, di hatinya. Makanya beliau nggak langsung Bukhari Muslim, Imam Ahmad terus yang dikeluarkan, baru setelah itu. Dan metode beliau dalam menafsirkan ayat tidak dalam memakai hadis sama seperti para ahli fikih memakai hadis, bukan pakai cara ahli hadis. Makanya Imam Ahmad masuk. Nanti dipilah-pilih, ini lemah, ini kuat, begitu. Ya, ini sedikit tentang tafsir ayat tadi, yaitu surat Al-Hajj ayat 75. Untuk semakin meyakinkan Rasulullah SAW dan menghilangkan keraguan dari diri beliau, ini temanya adalah setelah Rasulullah pulang ya, lalu
dikondisikan oleh Khadijah radhiyallahu anha agar tenang. Lalu kecerdasan Khadijah lalu membawa ke Waraqah sepupu Khadijah radhiyallahu anha. Ya, Waraqah radhiyallahu anhu. Ya, seorang pendeta Islam, pendeta Nasrani yang masih murni gitu. Nah, ini di bawah tema kabar gembira Waraqah terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi runut ya kalau baca sejarah ya begitu. Jangan cepat ingin selesai. Lalu gimana kita nggak tahu ya, baca sendiri untuk runut kalau ketinggalan. Yang ini kan di beberapa tempat ini ada 5 tempat kalau nggak salah. Ya, baca sendiri punya kitabnya atau punya aplikasinya untuk bisa runut. Ya begitu. Lalu beliau Waraqah pun menambahkan. Nah, setelah ayat ya Ustaz menjelaskan ucapan Waraqah bin Naufal. Ya. Begitu. Ya laitani ya fiha jaz'an ya laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Ini ucapan keluar dari orang yang dipercaya Khadijah. Tapi ucapannya buat Nabi Muhammad tambah heran lagi. Ya, duhai seandainya aku masih muda. Ya, seandainya aku masih hidup, ya muda dan hidup. Kalau muda meninggal ya percuma. Ya. Dan aku masih hidup. Tatkala engkau berdakwah dari kaummu mengusirmu. Pertama Khadijah tidak datang ke dukun, peramal, orang pintar, orang nggak pintar dan lain-lain. Suku, kepala suku tidak. Sebagaimana kebiasaan kaum Quraisy jahiliyah, waktu masalah Zamzam, mereka Abdul Muthalib pergi ke dukun Syria di Syam dalam rangka menentukan, nih Zamzam punya siapa ini, gitu. Beberapa kali sejarah telah lewat sudah kita bacakan. Juga masalah penentuan apakah Abdullah ini yang namanya keluar dulu dalam pengundian karena nazarnya Abdul Muthalib jika anaknya laki semua akan dikorbankan satu. Keluarlah nama Abdullah lalu diganti dengan ya datang ke dukun bilang diatnya kamu berapa 10 onta, maka kalau keluar lagi nama Abdullah dan onta ya kamu bayar Abdullah bayar 10 onta begitu ya kurang lebih gitu. Sudah lewat itu penjelasannya. Artinya dukun ini familiar, sudah biasa ya mereka dekat dengan dukun gitu. Nah itu sudah dijelaskan dalam halaman berapa tuh 455 455 ini 456 begitu. Nah ini ya laitani fima jaz'an harapan Waraqah sangat positif, tapi di balik positif itu digambarkan sesuatu yang Nabi nggak paham. Ya, kedepannya hidup itu susah sebagai Rasul. Tatkala engkau berdakwah dan kaummu mengusirmu, ya begitu. Hendaklah kita memahami setiap Nabi pasti mendapatkan cobaan, ya. Di antaranya makar, dalam Al-Quran itu surat Al-Anfal 30 dijelaskan itu. Ya, begitu. Wa yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir berbuat makar terhadapmu untuk menangkapmu dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka berbuat makar dan Allah ya sebaik-baik pembalas makar. Ya begitu. Wallahu khairul makirin. Ya, ini perbuatan Allah yang tidak boleh dijadikan nama. Ya, Allah Rahmah, namanya Rahim, Rahman. Ya, sifatnya namanya. Tapi kalau makar nggak boleh. Ya. Begitu. Artinya ayat-ayat menjelaskan bahwa Nabi memang Waraqah
karena dia baca kitab-kitab dan diterjemahkan ke bahasa Arab, dia baca kitab yang asli, Kristennya Kristen yang asli, berarti artinya Isa alaihissalam adalah ibnu Maryam, bukan ibnullah. Itu Kristen yang asli. Maka Warakah dianggap oleh para ulama, ya dianggap saat ini dia sudah masuk Islam sejak Nabi, ya sejak Nabi diutus dia mu'alaf pertama. Ada ahli filologi dari dosen profesor doktor dosen atau dekan ya, namanya Menachem Ali, dari Kristen dia masuk Islam karena menyelidiki kitab-kitab, ahli filologi, ahli kitab-kitab lama ya. Dia bisa bahasa Ibrani, Arab, Inggris, tahu bahasa yang lainnya lagi ya. Dia menyatakan Warakah secara tercatat sebagai mu'alaf pertama. Mu'alaf karena dia Kristen. Itu maksud. Kalau Khadijah fitrah, agama dia agama fitrah. Jadi nggak dibilang mu'alaf, memang sesuai dengan Islam. Cuman karena belum ada risalah, mereka agama Ibrahim atau Ismail. Sebagaimana Rasulullah fitrah, hatinya fitrah, ya dirinya fitrah, tidak pernah syirik. Khadijah juga gitu, tidak pernah berzina, tidak minum khamar, tidak dengar musik. Tapi orang-orang yang sesuai fitrah itu tidak dengar musik, karena Rasulullah setiap dengar musik ngantuk. Orang-orang yang sesuai dengan fitrah tidak menunjukkan auratnya, karena Rasulullah waktu mau ngangkat batu dan menjadikan sarungnya sebagai alas pundaknya, karena saran dari Abbas pingsan, ya nggak terlihat. Beda sama Musa alaihissalam. Musa alaihissalam kelihatan auratnya karena ada hajat, di mana dia, ya saya sudah mengumpulkan itu dua berita, ya berita Musa ngejar batu diriwayatkan hadis sahih oleh ditulis oleh Ibnu Ishaq Al-Huwaini, ya hadis itu sahih. Jadi saya beritakan, ya gitu. Dan ini dua hal yang beda. Ya ada hajat bahwa Musa alaihissalam difitnah, dia nggak kebiasaan orang Bani Israel kalau mandi bersama, bisa ngelihat aurat masing-masing. Musa selalu menyendiri, ya di balik batu. Akhirnya Allah tunjukkan bahwa Musa ini ya sehat fisiknya, tidak ada kekurangan, batunya ngelinding, ya gitu. Dan itu dan Rasulullah juga harus hijrah. Kaget dia di sini, ketika engkau berdakwah dan kaummu mengusirmu. Berat diusir dari kampung halaman, di mana beliau kecil, banyak kenangan, sehingga tertuang dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, wallahi innaki la khairu ardillah wa habbu ardillah ilallahi walaula ya anni ahrijtu minki ma kharajtu. Ini ucapan waktu beliau sudah rindu sekali dengan Mekah. Ya kalau kita kan rindu kampung halaman, pulang mudik sekali, bahkan ada yang lebih, ya, tergantung rezeki dan usia masing-masing, kesehatan. Apa ucapan Rasulullah? Demi Allah engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik tempat di bumi Allah, dan yang sudah ke Mekah akan melihat itu. Dan engkau adalah negeri yang paling Allah cintai. Seandainya aku tidak dikeluarkan dari engkau, aku tidak akan pernah keluar. Jadi Rasulullah itu dikeluarkan dari engkau, nggak ada kemampuan. Orang dikeluarkan, diusir. Ya Rasulullah itu hijrah karena sudah nggak kondusif di Mekah, dibunuh, pengikutnya dibunuh, dan Rasulullah mempertimbangkan semuanya dan perintah dari Allah, begitu. Ya, bukan takut, bukan. Ini bagian dari makar Allah tadi. Ya, wallahu khairul makirin. Jadi nggak bisa dibunuh, gitu. Meski, ya kembali ke halaman 456, meski keyakinan akan kebenaran berita yang dibawa oleh Warakah bertambah, namun
tumbuhlah pertanyaan baru pada diri Muhammad SAW. Beliau SAW pun berkata, au mukhrijiyahum, apakah mereka mengusirku? Ya, polos sekali Rasulullah. Memang hatinya bersih dan polos, memang nggak tahu. Yang nggak tahu yang gaib. Dari sini kelihatan memang Rasulullah sebelum jadi Rasul nggak tahu yang gaib. Setelah jadi Rasul juga nggak tahu yang gaib, kecuali yang dikasih tahu oleh Allah. Dan nanti kita akan ketemu ayat itu. Di sini Rasulullah dikasih tahu oleh ahli ilmu. Ya, bukan dukun, ahli ilmu, ahli kitab. Makanya namanya ahli kitab, warakah. Kitabnya asli, ya, yang masih asli, yang beliau paham mana yang asli mana yang enggak. Hadis Bukhari nomor 3. Tadi itu, yang tadi ya, gitu. Jadi kita nggak boleh melihat menilai Rasulullah. Memang Rasulullah manusia biasa. Nggak tahu kalau nggak dikasih tahu. Ini bukti dikasih tahu oleh Waraqah baru. Jadi saya mau diusir. Iya. Baru dapat berita. Ayat pertama. Beritanya bertubi-tubi. Ya. Mau diusir dari negeri. Dari tempat dia lahir. Yang begitu banyak kenangan. Ya. Ke negeri yang dia belum tahu lagi. Gitu. Khairan ini sangatlah wajar dan dia adalah bukti lainnya bahwa beliau tidak pernah menduga akan diangkat menjadi nabi dan beliau tidaklah mengetahui apa yang dialami oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Hal ini sesuai dengan firman Allah Jalla Jalaluhu tentang beliau. Satu, ini menguatkan bahwa beliau memang nggak pernah kepikiran jadi nabi dan dari turunan beliau ya yang dekat-dekat tidak ada yang pernah jadi raja. Sebagaimana Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah ada raja di antara keluarganya, kakek-kakeknya? Tidak. Lalu dijawab, alasan Heraklius dijelaskan dalam hadis yang panjang, hadis nomor 7 kalau nggak salah Bukhari. Ya, kalau ada raja pasti dia ngaku nabi agar bisa jadi raja lagi, mengambil posisi kakeknya, begitu. Bangsawan ya, bangsawan, orang mulia. Begitu. Hal indahu nasab, begitu. Nasab, ya, dia dari kalangan mulia. Tapi bukan raja. Ini keadaan di mana Rasulullah benar-benar tidak mengetahui dirinya asli. Heran dia. Kok aku mau diusir ya gara-gara ayat ini begitu. Ya ini sudah ya tentang istilahnya segala macam makar itu tipu daya, siasat, licik para Quraisy digagalkan oleh Allah SWT ya yang maha berkuasa begitu. Tidak tanggung-tanggung ini ya, mereka memikirkan tipu daya yaitu untuk menangkap, memenjarakanmu dan membunuhmu ya, menangkap lalu dipenjara, kalau bisa dibunuh. Ini berat-berat semua. DPO ya, DPO-nya Quraisy ya, jahat sekali Quraisy jahiliyah pada saat itu. Dan hal ini membuat Nabi agak gugup ya menerima risalah ini, tapi tegar karena di sampingnya istri yang cerdas, berani, yang telah biasa mengorbankan apa saja, harta, jiwa, ya, raga dan lain-lain, mengurus anak-anaknya. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah Jalla Jalaluhu tentang beliau. Nah, ini ayat tentang beliau dijelaskan dalam surat Hud 49.
Surat Hud 49 dijelaskan ya di halaman 457. Situasi Rasulullah diangkat jadi Rasul sama dengan Nabi ya, begitu yang lainnya. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadza ya fasbiru innal aqibata lil muttaqin. Nah, ini hiburan Allah terhadap beliau dalam surat Hud 49. Itu adalah diantara berita-berita penting tentang yang gaib ya, tilka min anba'il ghaib ya, nuhiha ilai, yang kami wahyukan padamu Muhammad ya, ma kunta ta'lamuha wala qaumuka min qabl hada, tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini mengetahuinya ya. Fasbir, maka bersabarlah. Coba ya, Nabi diminta bersabar. Innal aqibata lil muttaqin, sungguhnya sesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Nabi orang bertakwa pertama ya dalam bab ini, karena Rasulullah pembawa risalah, muttaqin ya. Di sini dijelaskan satu, berita-berita gaib kami wahyukan kepada para nabi sebelumnya ya, yang kami wahyukan kepadamu juga kepada kamu ini begitu. Dan maksudnya adalah kami ajarkan, Ibnu Katsir menyatakan maksudnya adalah kami ajarkan kepadamu tentangnya sebagai wahyu yang kami turunkan. Karena apa? Ya kita udah bahas kemarin di kajian yang lalu bahwa orientalis menyatakan, banyak orientalis dari kalangan Eropa dan lain-lain melihat bahwa Nabi Muhammad cuma copy paste dari Injil, Taurat dan kitab-kitab. Dia belajar tuh setelah waktu dia perjalanan ke Syam, dia belajar dari pendeta dan lain-lain. Dan saya pernah ya ada halaqah kajian di Brisbane kalau nggak salah, bersama di masjid kayak gini, masing-masing presentasi, satu orang Arab presentasi, dia bawa ini kisah Nabi Muhammad sambil berdagang, dia mendengarkan kisah-kisah, dibacakan kepadanya kisah tentang nabi-nabi dahulu begitu. Jadi ada ya sebelum jadi nabi Muhammad biasa itu. Nah, ini suatu hal yang bertentangan dengan Quran tadi ya begitu. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum itu ya. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabl hadza, yaitu lam yakun indaka wala inda ahadin min qaumika ya ilmun biha. Ibnu Katsir menjelaskan tidak, bahkan Allah yang memberitahukannya kepadamu sesuatu dengan kejadian. Jadi nggak ada ilmu sebelumnya, baik kaumnya juga nggak tahu dia bakal jadi nabi begitu. Nah ini menjelaskan bahwa terbantahlah, tapi sayangnya orientalis kan nggak percaya yang dari kitab Quran, dia nggak mau, dia maunya dari ilmu-ilmu lain ya, ilmu apa dengan penelitian. Bahkan di antara mereka, kenapa Al-Quran ini copy paste, ada kata-kata yang mirip kata-kata Yahudi, Ibrani dan lain-lain. Kita tanpa research, tanpa ini cuma ngomong ya, Allah berfirman walisana wasyafatain, dan Allah jadikan lisan dan kedua bibir. Dari lisan satu, kedua bibir itu yang ciptain Allah, keluarlah berbagai bahasa. Mau Allah ngambil dari Ibrani, bahasa Afrika, itu semua ciptaan Allah. Kenapa heran? Jadi ada ahli kata orientalis spesialis untuk mengkritisi Quran itu nyiplak. Paling 2, 3 atau 100 lah, taruh 100 kata ada di Quran bukan Arab. Tapi biasa, ya, Arab sudah mengadopsi kata-kata lain, tapi itu juga dikritiki. Tidak ada dalam Tabari dijelaskan
semua Arab, ya. Lisanun Arabiyyan mubin, bahasa Arab yang jelas. Begitu. Kritikan mereka kita bantah dengan Quran. Allah Maha tahu. Allah yang menciptakan bahasa, Allah tahu. Ya, kalau ini bahasa Arab sudah. Ya, kalau mereka berasa ahli ahli kata dan lain-lain, ya kita tolak dengan mudah. Ya, siapa yang menciptakan lisan? Siapa yang menciptakan bibir? Dari situ keluarlah berbagai bahasa. Allah yang menciptakan bahasa. Makanya jangan, kalau bisa ya kita jangan menghina bahasa orang. Ya, hati-hati itu, kecuali kata-kata kotor. Kita nggak boleh. Tapi bahasa negara lain ya kita hormati. Nggak usah jadi bahan bully gitu. Dan hendaklah kita memahami ayat berdasarkan tafsir yang benar. Dan Ibnu Katsir sebagai pegangan yang disarankan, Ustadz juga sering mengambil ayat-ayat ini lalu ditafsirkan dengan tafsir Ibnu Katsir. Tentang yang gaib, ya tadi dibilang sudah jelas, Nabi tidak tahu dirinya dari sebelum jadi Nabi, tidak tahu yang gaib. Apakah setelah jadi Nabi tahu yang gaib? Enggak tahu tetap. Manusia itu enggak tahu yang gaib kecuali yang Allah ajarkan gitu. Bahkan dijelaskan ya dalam ayat An-Naml surat 2765, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Di langit nggak ada, di bumi nggak ada. Dan mereka tidak mengetahui ya bila mereka akan dibangkitkan. Nggak ada manusia yang tahu kapan dibangkitkan. Ya sebagaimana Rasul ditanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Rasulullah nggak jawab, didiemin aja. Badui nanya. Lalu setelah urusannya selesai, nah itu mana itu yang bertanya tentang kapan? Atau hadis Jibril, ya ditanya kapan? Jibril nanya kepada Nabi Muhammad, ya saya nggak tahu. Yang bertanya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, ya begitu. Badui juga tahu apa? Rasulullah jawab kapan? Ditanya kapan, tapi jawabnya apa persiapanmu? Nah ini nggak harus semua pertanyaan dijawab. Rasul saja tidak tahu. Ya, itu adalah diantara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita bersyukur jadi orang Islam dan dapat petunjuk Quran dan Sunnah. Bersyukur sekali. Betapa banyak orang mencari rahasia, menyebar spy atau intel atau muhabarat, pemberi kabar, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, ya, cari keadaan. Kita dikasih tahu oleh Allah tentang langit, tentang bumi, tentang penciptaan yang kita tidak tahu. Kemarin saya terlewat, ya, sambil istirahat terlewat. Ini satu orang ahli fisika mungkin, dia bingung banget ya alam semesta ini dari atom kecil meledak jadilah alam semesta. Kasihan banget masih mikir kayak gitu. Ya, ini ada Big Bang. Ya, kalau Big Bang ya apakah meledak sendiri apa ada yang kalau memang Big Bang, teori Big Bang benar, diledakkan, nggak bisa ledakan yang nggak sengaja terus teratur. Ya, antum pecahin piring, apakah jadi mangkok setelah itu langsung pecahin? Kan nggak teratur tuh, pecah jadi mangkok kecil-kecil. Nanti mangkok dipecahin lagi jadi gelas. Alam semesta ini meledak tapi ada planet, Andromeda dan lain-lain. Ya, begitu. Setelah ayatnya yang sering saya bacakan ini, awalam yaralladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Ya, apakah orang kafir enggak ngelihat? Coba
Allah pakai terang nggak ngeliat, tapi ini buat ngeledek. Yang sok berteori alam ada langsung. Nih, alam ada langsung. Allah ada azali, alam juga azali. Padahal diledek oleh Allah dengan ayat awalam yaral ladzina kafaru. Apakah orang kafir nggak ngeliat? Emang nggak ngeliat. Orang alam aja baru diciptakan. Awalam yaral ladzina kafaru pakai awalam yara tuh ngeliat. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Langit dulu ya sama bumi jadi satu. Lalu Allah pecahkan. Ya Allah alam, itu penting buat kita bahwa Allah telah menjawab semua. Dan kita enak membaca berita yang solid tentang alam semesta. Jadi kalau baca alam semesta, baca Quran, terus nggak paham Allah menciptakan 6 hari atau 7 hari, itu udah baca imani. Rinciannya kalau ada yang sahih kita ambil, ya kalau tidak kita buang. Kalau ada Israiliyat ada 3 sesuai dengan Quran kita ambil, ya bertentangan dengan Quran dan hadis kita buang. Kalau nggak penting dua-duanya nggak bertentangan, tapi kita diamkan saja. Boleh sebagai berita tambahan, bukan berita pokok yang harus diimani. Begitu. Ada pertanyaan silakan. Dan inilah ya kedamaian hati. Orang Islam tenang, tidak seperti Newton abad ini, yaitu Stephen Hawking. Yang menyelidiki alam semesta. Newton abad ini, ya, matematika jago, dia bangun malam. Saya baca autobiografinya, dia bangun malam memikirkan teori Einstein benar apa enggak, Newton yang gitu. Sampai badannya hancur karena melawan fitrah. Sebenarnya dia mungkin mentok, dia mau ngakui bahwa alam semesta ini ada penciptanya, tapi dia tidak ngakui itu. Sampai lumpuh, ya udah meninggal, ya gitu. Sedih. Mereka berjalan, mungkin umurnya 70 tahun berjalan. Ini alam siapa yang ciptain? Kalau kita udah tahu, ya, dan tinggal nurut saja. Alam diciptakan, alam ini udah tenang. Tinggal ibadah kepada pencipta alam, kan enak. Sedih ya, begitu. Makanya kita bersyukur sudah dapat hidayah, jangan sampai lepas. Ya, baru baca teori fisika sedikit, kafir, murtad, kekekalan masa. Di fisika ada kekekalan masa nggak ada yang kekal. Ya semuanya fana kecuali Allah. Kok tahu ada teori kekekalan masa? Masa itu nggak kekal. Yang kekal Allah, malaikat hancur semua. Masa masuk apa? Masa itu apa? Zat makhluk akan hancur. Ya. Gitu. Fan itu fana, hancur. Dalam surat apa itu? Rahman kalau nggak salah. Ya, kecuali wajah Allah, kecuali zat Allah kekal. Hati-hati ngajarin fisika juga. Kalau harus teori ya diterangkan, ini nggak benar ya. Tapi kamu pelajari aja. Sebagai guru begitu, tahu. Yang sudah merempet akidah kita jelaskan. Saya baca ini tahun 80-an. Penulisnya orang IPB. Dia kritisi seluruh teori-teori yang membawa kepada kesyirikan. Bukunya tebal, berupa fotokopi. 80-an saya baca ini, bukan baru. Ya, dia kritisi biologi, ya, teraslah Darwinisme dan lain-lain. Ini masalah kekekalan masa dan lain-lain. Kalau belajar kalkulus itu ada eternal. Eternalnya apa? Nggak terbatas. Semua makhluk di muka bumi terbatas. Yang nggak terbatas kekuatan Allah. Allah yang tidak terbatas. Gitu. Dan juga dikuatkan dengan suratul An'am, surat 6 ayat 50. Qul lakum indi khazainallah wala alamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Ya. In attabi'u illa ma yuha ilai. Rasulullah disuruh ngomong seperti ini. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku.
dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Ya, Al-An'am surat 6 ayat 50. Simpelnya gini, kan Rasul ngakunya diri abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Kita sering ya dapat paket. Apakah yang bawa paket ini pemilik barang itu? Tidak. Oh, ada yang ngirim siapa ya? Mungkin emas 3 gram. Oh, kita peluk yang ngantornya. Bukan dari dia. Ya kan antum lihat paket, oh dari ayah saya. Oh, hadiah THR dari teman saya yang lama di luar negeri. Begitu kan. Ini Rasul juga gitu. Semua ini dia nggak tahu perbendaharaan, ya, perbendaharaan Allah. Ya, aku nggak paham perbendaharaan Allah. Ya, dan ya, aku tidak pernah tahu wala a'lamul ghaib. Aku tidak tahu ghaib. Besok meninggal, ya. Istrinya siapa yang meninggal duluan, istri beliau. Beliau tidak tahu kapan menang perang Uhud. Kalau udah tahu menang, ya, perang Uhud Rasulullah siap. Setiap perang Rasulullah pakai tameng, pakai baju besi, mempersiapkan berapa tentara, berapa kekuatan musuh, tombaknya berapa, kudanya berapa, begitu dihitung benar. Kalau tayan goib udah gitu, sekali-kali ya dibuka keadaan musuh. Tapi Rasul berikhtiar sampai datang mukjizat begitu. Bahkan Rasulullah bisa menceritakan terbunuhnya Ja'far. Bendera dipegang oleh Ja'far, lalu Ja'far meninggal, dipegang oleh ini. Rasulullah lagi di Madinah duduk. Ya, sahabat-sahabat seperti tergambarkan melihat kayak tayangan live. Dulu belum ada tayangan live seperti bola sekarang. Rasulullah gambarkan gitu. Ya, Ja'far syahid, lalu dipegang setelah itu bendera itu, ya, liwa, tanda, begitu. Enggak tahu yang gaib kecuali diberitakan. Maka mudah beragama ini. Dinullah yusr wala tu'asir. Siru wala tu'asir. Mudahkan, jangan susah-susahkan. Filsafat, memahami agama dengan filsafat itu tambah kacau. Ya, pasal 1980 saya baca nggak ada paham. Saya baca the thought of reconstruction, the thought of Islam, di reconstruction thought of Islam, susunan Muhammad Iqbal, diterjemahkan. Berkali-kali saya baca karena pengen tahu Islam. Dulu belum ada buku-buku semudah ini. Saya baca Sidi Ghazalbah berapa jilid. Saya baca Al-Hanafi, filsafat hukum, filsafat pendidikan. Ya nggak ada yang melekat. Tapi begitu baca Quran, hadis, nikmat. Ya baca tafsir Mahmud Yunus, baca Riyadhus Shalihin jilid 1 terjemahan Salim Bahreis tahun 80-an, bahkan itu masih SMP saya baca. Tenang, beda. Rasulullah makan, Rasulullah tidur, Rasulullah berjalan, Rasulullah perang, sabar, enak. Ya baca buku filsafat, dapatnya apa? Ya, kecuali qila wa qala. Ya, Ar-Razi, pemilik Sahihul Tafsir yang sudah melalang buana, ya bertahun-tahun mendalami filsafat, akhirnya dia rujuk. Yang aku pelajari bertahun-tahun ini hanya qila wa qala, katanya. Dia rujuk walaupun tafsirnya belum, masih banyak kelemahan. Itu tafsir Ar-Razi. Jadi begitu ya ikhwah, adalah hidayah yang ada pada kita dipertahankan. Jangan sampai lepas. Hidayah mengenal Quran dengan benar, hidayah mengenal hadis dengan benar, qaul sahabat dengan benar, dan diamalkan, diajarkan kalau sudah mampu. Ya, begitu. Waraqah bin Nufail, kita lanjut 457. Waraqah bin Naufal pun menjawab dengan tegas. Ya kayak tadi, apakah mereka ingin mengeluarkan aku? Dijawab oleh Waraqah, ya, na'am. Lam ya'ti rajulun qat bimisli majita bihi illa ya'udiya. Tentu enggak ragu-ragu apa enggak ada di sini basa-basi, ilmu kebenaran enggak usah pakai basa-basi. Rasulullah dalam keadaan takut
Terus tambah takut mau dikeluarin. Terus apakah Waraqah bin Naufal menghias kata-katanya? Oh enggak, tenang aja. Enggak begitu. Langsung, naam, tentu. Sungguh tidak ada seorang pun sebelummu yang datang menggemban dakwah seperti yang engkau bawa ini, kecuali pasti akan dimusuhi. Coba. Ini yang beliau sendiri. Musuh masyarakat Quraisy itu ya banyak lah. Ya, begitu. Hadis riwayat Bukhari nomor 3. Ya, gitu. Betapa beratnya hidup Rasulullah, dan kita nikmat membacanya santai, nggak dikejar-kejar. Ya, apakah kita baca Quran ditangkap? Enggak. Ada negara punya mushaf langsung ditangkap, di beberapa negara dulu di komunis. Punya anak muda 5 kali ke masjid langsung ditangkap. Na'udzubillah. Jadi dia harus ganti-ganti masjid. Kalau kelihatan ada mukhabarat, ada spy, kalau kelihatan sholat 5 kali langsung diinterogasi. Pakai jenggot langsung ditangkap. Ini bukan nabi nih cobaannya. Nah, nabi lebih lagi gitu. Ya. Jadi adalah kita bersabar dalam berislam. Ya. Bagi tiap nabi itu ada musuh, ya. Sesuai dengan firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, yang mereka satu sama lain saling membisikkan perkataan-perkataannya yang indah untuk menipu manusia. Itu dalam suratul An'am 112. Al-Quran telah menjelaskan. Nabi masih bingung kan, ayat ini belum turun. Apakah saya akan diusir? Ya. Waraqah telah membaca sebagian nabi-nabi sejarahnya, Musa dan lain-lain. Langsung tentu kamu akan dimusuhi oleh musuh-musuhmu. Nah, setelah itu baru Rasulullah dapat ayat, ya. Begitu. Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari kalangan setan. Dan ya, ulama menjelaskan di sini, siapa saja yang mengemban Quran dan Sunnah pasti ada musuhnya, ya, begitu. Dan ini kekaguman saya kepada Imam Al-Hafiz, ya, begitu dia membahas ayat ini, beliau menyambungkan dengan ayat-ayat lain. Ya, silakan antum catat. Ali Imran ayat 184, Al-An'am 34. Ini kebiasaan Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir kalau menjelaskan ayat, dia jelaskan dengan ayat-ayat lain. Tadabbur ayatnya kuat. Ya, link gabungannya. Al-An'am 34, Fusilat 43, Al-Furqan 31 gitu. Ya. Jadi enak baca Ibnu Katsir, ya, yang telah dipilihkan. Allah telah memberi ilham ilmu yang dalam. Kita baca satu aja. Kama qala ta'ala fa in kadzabuka faqad kudziba, ya, rasulun min qablika. Suratul Imran ayat 184. Jika mereka mendustakan kamu, maka sungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula. Ya, begitu. Jadi ayat-ayat ini bervariasi bentuknya. Rasulullah jadi tahu, oh, Rasul saudaraku telah didustakan sebagaimana aku didustakan juga. Sebagaimana orang datang ke Rasulullah karena siksaan yang begitu berat, ya, lalu datang cerita, ya, kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah ceritakan, bersabarlah, karena kaum-kaum yang dulu ada yang disisir dengan sisir besi, ya, sampai tulang-tulangnya kelihatan. Ada yang dibelah dengan gergaji, begitu. Sehingga ya, pada saat itu Muslim bersabar karena Rasul nggak bisa apa-apa, ya, begitu. Sabar 13 tahun tuh, 3 tahun sembunyi-sembunyi, ya, 10 tahun baru mulai berani bicara karena mulai banyak pengikut yang berposisi tinggi, begitu. Jadi adalah kita mengambil ibrah ini, pelajaran ini dalam kita mengajar, ya,
agar sabar ya dalam kita bekerja ya di bidang yang alhamdulillah masih ada dakwah ya, begitu kita bersabar dalam cobaan apapun. Kita tidak seberat cobaan waktu umat Islam baru ya, ada begitu. Kita teruskan. Perhatikan kesimpulan penting yang ditarik oleh Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu berdasarkan pengetahuannya ini, yaitu bahwa setiap dai yang mengemban agama Muhammad SAW yang murni ini pasti akan dimusuhi. Ya, pergulatan antara yang baik dan yang batil, pertikaian antara agama yang hak dan para musuh agama tersebut akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Jadi jangan bilang, wah kapan selesai cobaan ini, sudah diam aja. Ya, sabar sampai hari kiamat. Selagi iblis yang sudah ditakdirkan hidup terus sampai nanti hari kiamat, sudah kok makin banyak kejahatan, makin banyak pembunuhan, perkosaan, penyesatan, penyimpangan dalam beragama. Ya sudah. Selagi iblis masih hidup, ini ujian kita sebagai anak Adam. Kecuali kalau mau bebas dari gangguan iblis, jadi anak buahnya iblis, na'udzubillah, nggak diganggu lagi dah, malas iblis, dia ngikut udah, nggak usah digoda lagi, ya begitu. Selagi kita melawan iblis, iblis mengerahkan segala kemampuannya. Adalah kita bersabar, ya. Sampai hari kiamat tuh penjelasannya. Waraqah radhiyallahu anhu kemudian mengakhiri penjelasannya dengan berkata, wa in yudrikuni yaumuka ansaruka nasran ya muazzaran. Seandainya aku masih hidup pada saat engkau berdakwah, maka aku pasti akan membantumu semaksimal mungkin. Maka setelah ini Waraqah itu radhiyallahu anhu, sahabat mu'alaf pertama gitu. Kita akhiri 3 menit lagi. Pernyataan penutup dari Waraqah radhiyallahu anhu yang mengandung deklarasi keimanannya pada Muhammad SAW dan juga mengandung motivasi dan penambahan keyakinan kepada beliau akan benarnya nubuat yang Allah anugerahkan padanya. Di dalam setelah itu peristiwa itu Waraqah radhiyallahu anhu pun meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda tentang Waraqah, la tasubu Waraqata fa ini ra'aitu lahu jannatan au jannatain. Jangan menghina Waraqah, sungguhnya aku melihatnya mempunyai 1 surga atau 2 surga. Hadis riwayat Al-Hakim ya 4211 di dalam Mustadrak dan dinyatakan sahih oleh Zahabi. Begitu ya, selesai pembahasan kita. Masih ada beberapa menit. Jadi Waraqah bagian dari perjuangan awal walaupun sudah tua buta lagi. Ya begitu. Dan ada tentang Waraqah ada beberapa hadis ya. 1, nggak boleh mencelah Waraqah ya. Dan maka kita menyimpulkan walihaza taqulu awwalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah wa min rajuli Waraqatu bin Naufal. Karena kita katakan bahwa orang yang pertama memeluk Islam dari kalangan perempuan adalah Khadijah dan dari kalangan laki-laki adalah Waraqah bin Naufal. Tapi Waraqah dianggap mu'alaf pertama ya. Kebanyakan para ahli sejarah menyatakan Abu Bakar laki-laki pertama. Ya, begitu. Ya, itu yang tadi di Bidayah wa Nihayah tentang setelah itu meninggal ya begitu. Dan Waraqah menyebut andaikan aku muda, andaikan aku hidup. Dua kata ini memang benar-benar penting. Karena agama ini didukung, semua pergerakan negara didukung oleh anak muda yang dapat hidayah. Agama begitu. Ya, makanya tidak sekedar andaikan aku hidup, aku akan dukung engkau. Andaikan aku muda, karena orang muda masih banyak tenaga. Kalau sudah tua ya paling dukungnya nasihat dan lain-lain atau keuangan kalau dia kaya. Tapi anak muda seluruh jiwa raganya.
Makanya Mus'ab bin Umair, Mu'adz itu anak muda. Ibnu Umar masih muda udah siap mau jihad begitu. Ya jadi hendaklah ya masa muda, kalau antum sudah tua ya nggak apa-apa, tapi motivasikan anak antum ya, karena ada hadis banyak, Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sabwah ya, yajibu rabbuka min syabun laisat lahu sabwah ya. Sabwah apa? Yaitu sabwah adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Jadi lurus nih anak, sering ke masjid, ngajiannya langsung, Quran sunnah, nggak pernah menyeleweng ke haroki dan lain-lain yang sesat-sesat. Ya, ini Allah kagum. Rabbmu, kata Rasulullah, Rabbmu kagum. Juga hadis tentang 7 golongan, ya, 7 golongan yang biasa itu, yaitu sahabatun yuzilluhum Allah yaumil qiyamah. Di antaranya satu pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa syabun nasa'a fi ibadatillah. Pastikan anak-anak kita sekarang ya sering ke masjid, kajian lain-lain. Walaupun masih kecil nggak apa-apa. Karena dia akan jadi pemuda. Mungkin kita udah mati, dia akan meneruskan dakwah ini begitu. Dan juga sungguhnya kalian akan terus menerus muda dan tidak akan pernah menua. Ini keadaan. Kenapa muda itu baik? Karena di jannah nggak ada orang tua. Ya, bagaimana hadis nenek-nenek yang nangis, apakah aku masuk jannah? Oh tidak, nangis dia. Ini humornya Nabi. Sini, nek, di jannah nggak ada yang tua. Nenek masuk jannah tapi bukan dalam kondisi nenek-nenek. Ya, di sini jelaskan. Ya, wa in lakum antasibbu fala tahramu abadan. Sehingga kalian akan terus menerus muda dan tidak akan pernah menua selamanya. Wallahu a'lam. Sudah 1 jam. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji hari ini, dan insyaallah kita bisa amalkan, dan kalau bisa disampaikan lagi ke rekan, anak kita dan lain-lain. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.